lagi kita akan mulai webinar SPI, tutorial SPI ini. Dipersilakan masing-masing untuk mengkondisikan. Bagi yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi dengan link yang sudah disediakan. Kemudian saya tes dulu untuk penyaji kali ini dari Pendidikan Seni Tari ada Kang Rifki Faisal, sudah hadir? Mohon di unmute saja. Oh baik. Kemudian ada Teh Nur Aini dari Prodi IEKI, sudah ada? Ada, hadir. Alhamdulillah, baik. Nanti Kang Rifki sama Teh Nur Aini pakai slide atau enggak? Atau langsung saja statement? Slide-nya udah dikirimkan kemarin ke panitia. Berarti pakai itu ya, pakai slide ya. Oh, ya. Ya. Berapa orang persis penyajinya? 2 orang, Pak. 2 orang dari Prodi Pendidikan Seni Tari sama IEKI. Bagaimana, Pak? Di Fakultas Seni dan Fakultas Ekonomi berarti ya, FPSD dan FEB ya? Yang penyaji ya, FPSD dengan FEB, kalau peserta campuran. Dari prodi mana saja, Pak Yesus? Ada Prodi BK, Bimbingan Konseling, kemudian ada PKN, kemudian SPIG, IEKI, Manajemen Seni Tari, berarti 6 prodi, terdiri dari 3 ya berarti. 4 malahan. Enggak, yang mendaftar. Kalau ada yang tahu caranya mematikan ini, kalau ada yang masuk, ini bunyi loncengnya tuh keras banget. Langsung ke telinga celengeng, Mas Pak. Baik, akan ketua izin tidak mengaktifkan. Ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 13:10. Kita mulai acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati dosen narasumber Bapak Agus Fahrudin MPD. Yang saya hormati pula dan banggakan penyaji pada kesempatan hari ini. Ada Kang Rifki Faisal dengan Teh Nur Aini. Yang saya banggakan, saya hormati para pengurus selaku panitia webinar tutorial SPI, dan tentu saja tidak lupa yang saya hormati, saya cintai dan banggakan para peserta atau audiens dari mahasiswa berbagai prodi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tentu kita
bersyukur pada Allah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa mengikuti melaksanakan beragam aktivitas, salah satunya menambah wawasan melalui webinar tutorial SPAI DPU UPI. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka melalui layar Zoom ini, dan nanti kita akan diskusikan bersama, menyaksikan pematerian dari para penyaji juga dosen narasumber dengan tema pola hidup sehat Rasulullah Muhammad SAW sebagai solusi membangun kesehatan masyarakat, yang dilaksanakan bertepatan pada hari Ahad 7 Maret 2021. Alhamdulillah, sekarang pertemuan perdana di tutorial SPAI. Tentu saja kita siapkan kesempatan ini untuk berdialog, untuk berdiskusi, untuk sharing tentang tema-tema umum sekaligus tema-tema keagamaan. Pada kesempatan ini pula karena perdana, insya Allah nanti akan ditayangkan video pembukaan tutorial SPAI, dan tentu saja acara selanjutnya akan diisi pula dengan penyajian dari para penyaji, kemudian nanti akan dibahas juga oleh dosen narasumber. Nah, sebelum pembahasan oleh dosen narasumber, diharapkan para audiens sudah menyiapkan pertanyaan yang akan disampaikan di dalam sesi diskusi. Tanpa panjang lebar untuk memperluas kesempatan nanti di dalam diskusi, mari kita buka webinar tutorial SPAI ini dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk memberikan semangat kepada para penyaji yang luar biasa ini, tidak afdol rasanya kalau di dalam tutorial SPAI tidak menyampaikan yel-yel atau jargon istilah para pengurus. Nah, mudah-mudahan Anda semua audiens sudah bisa membunyikannya, ya. Sudah juga disampaikan di briefing oleh para pengurus. Ketika nanti saya sampaikan webinar tutorial SPAI, maka Anda menyampaikan kuliah cerdas, kerja ikhlas, lalu istiqomah, Allahu Akbar. Ya, tentu dengan suara yang lantang diharapkan. Nah, sebelum ke arah itu, baik karena ini bermunculan chat ya, saya pakai handphone, jadi tidak membaca semuanya, hanya saja sekilas saya lihat. Diharapkan pula di dalam tutorial SPAI ini, ya, bagi yang sangat memungkinkan di on-cam-kan, dan bagi yang mempunyai kendala atau hambatan baik itu sinyal ataupun kuota yang sangat terbatas, maka kami berikan dispensasi, ya, begitu. Jadi tanpa disampaikan lagi atau dimunculkan lagi melalui chat, ya, itu sudah otomatis, ya. Jadi tidak perlu izin-izin yang berulang. Baik. Sudah siap ya jargonnya? Silakan di-unmute, ya. Silakan di-unmute masing-masing, dan siapkan kata-katanya apa? Kuliah cerdas, kerja ikhlas, lalu istiqomah, Allahu Akbar. Baik. Webinar tutorial SPAI. Kerja ikhlas, lalu istiqomah, Allahu Akbar. Baik, terima kasih ya. Nggak apa-apa, meskipun saling bersautan tidak apa-apa ya. Yang penting menyemarakan kerja dulu ya. Baik. Terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan dengan jargon tersebut mengawali tutorial ini dengan penuh semangat dan tentunya dalam rangka pembelajaran kita bersama. Selanjutnya, sebelum kepada penyajian, kita saksikan dulu penayangan video pembukaan tutorial SPAI ini.
Maka dipersilakan kepada pengurus atau host untuk menayangkan video pembukaan tersebut. Dipersilakan. Belum ada suaranya atau yang gangguan ya? Mohon maaf kurang ini ada sedikit gangguan seperti ini. Suaranya tidak. Mohon maaf tidak bisa ditekan lagi, kondisikan kembali supaya lancar dan bagus untuk host. Apa dari laptopnya atau dari jaringan atau dari apanya ini kira-kira? Apa peserta diarahkan untuk YouTube saja. Kalau ada yang bisa menanggapi dari host, ini kira-kira dari apanya? Apa itu audio dari yang share screen-nya kayaknya dari Onin. Baik, serius izinkan saya langsung membuka di room ini ya. Baik, ya baik. Gini aja, host sudah cukup dulu ya. Baik, dimatikan saja untuk Zaki, host, pengurus. Ya, Pak. Mendengar suara? Dimatikan saja. Sudah, Pak, sudah dimatikan. Baik, sudah ya. Oh ya. Baik, untuk pembukaan tutorial SPAI berhubung ya dosen narasumber juga dosen narasumber di room ini adalah sekaligus sebagai ketua penyelenggara tutorial BPU UPI, maka untuk pembukaan langsung oleh ketua penyelenggara yaitu
Bapak Agus Fahrudin MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istis hari berkah yang saya hormati, kawan-kawan para mahasiswa. Alhamdulillah semester ini kita bisa melanjutkan kembali webinar dalam rangka tutorial SPAI yang dilaksanakan secara daring karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan arahan Pak Rektor, tutorial tahun semester ini masih diselenggarakan secara daring. Mudah-mudahan tahun ajaran baru kita sudah bisa kembali normal dan bisa bertatap muka secara langsung di kampus, sehingga kegiatan tutorial baik PAI maupun SPAI bisa dilaksanakan secara tatap muka di Masjid Al-Furqan. Kembali saya ingatkan bahwa tutorial PAI maupun SPAI merupakan kegiatan akademik. Kegiatan akademik bukan kegiatan UKM, tetapi kegiatan akademik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan kurikuler mata kuliah SPAI dan juga menjadi ikon kultur kampus UPI sebagai kampus religius. Oleh karena itu, ini sifatnya wajib diikuti, dan jika berhalangan hadir karena berbenturan dengan kegiatan UKM, maka kegiatan akademik harus didahulukan daripada kegiatan UKM, karena memang aturan universitas kegiatan akademik itu sifatnya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang mengontrak mata kuliah apapun itu. Karena kegiatan kurikuler ada di setiap mata kuliah. Nah, di mata kuliah SPAI, kegiatan kurikulernya dalam bentuk webinar SPAI ini. Oleh karena itu, mari kita niatkan dengan ikhlas hadir di sini semata-mata mengharap ridho Allah dan semata-mata juga berharap semoga Allah mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, saya mohon kepada semuanya, mari kita ikuti dengan penuh adab, karena ini adalah majelis yang dimuliakan Allah. Meskipun Anda on cam, meskipun Anda tidak menyalakan kamera, tapi kami percaya bahwa Anda dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena pada prinsipnya, mahasiswa UPI memiliki karakter religius yang itu tercermin dalam perilaku adab menuntut ilmu di kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan tatap muka di kampus maupun dalam kegiatan perkuliahan daring seperti sekarang ini. Atas nama Pak Rektor, Anda nanti bisa melihat langsung ya pembukaannya di YouTube yang dari saya dan dari Pak Rektor. Nah, untuk hari ini pertemuan pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar tutorial SPAI secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Agus Fahrudin MPD selaku Ketua Penyelenggara Tutorial PAI SPAI DPU UPI yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka pada acara perdana ini. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Penyelenggara, ya, karena ini majelis ilmu, persiapkan diri Anda, persiapkan segala macam, ya, dari baik itu fisik, baik itu pikiran dan lain halnya untuk menimba ilmu ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada semuanya untuk tutorial SPAI sudah resmi dibuka, dan selanjutnya untuk menyaksikan video lengkap terkait pembukaan dan arahan dari Ketua Penyelenggara ataupun dan Rektor UPI bisa Anda saksikan di YouTube yang tersedia di tutorial. Baik, alhamdulillah untuk penayangan video dan tadi tidak jadi, kemudian baru saja dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Ketua Penyelenggara sudah dilaksanakan. Selanjutnya kita pematerian dengan tema pola hidup sehat Rasulullah Muhammad SAW sebagai solusi membangun kesehatan masyarakat. Tentu kita mengetahui bersama, ya, apalagi sekarang sangat tepat kita membicarakan terkait pola hidup sehat. Ya, satu tahun tepat bulan Maret tahun yang lalu kita Indonesia mulai
Bentar, ini jadi ada slide jadi terganggu saya ya. Baik, dimulai wabah di negara kita dan hari ini masih tetap berlangsung. Kemudian juga kita lihat di media ada lagi varian baru atau virus baru ya yang merupakan dari Eropa. Nah, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita umat Islam. Sebab bagaimana kita melakukan atau menjaga kondisi tubuh kita agar selalu fit, atau ada tidak cara-cara khusus lain yang sering disampaikan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan dengan memperlakukan protokol kesehatan, ataupun kita sebagai Muslim punya aturan tersendiri atau punya cara-cara tersendiri agar kita terhindar dari yang namanya penyakit secara umum. Baik, untuk itu mari kita saksikan dengan seksama ya penyajian dari pemateri yang luar biasa. Insya Allah kita akan menghadirkan Kang Rizky Faisal dari Pendidikan Seni Tari C dan Teh Nur Aini dari Prodi IEKI ya, Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Untuk yang pertama, saya persilahkan ke Kang Rizky Faisal dari Pendidikan Seni Tari untuk menyampaikan pematerian. Saya sekitar 5-7 menit ya. Persilakan Kang Rizky. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberkati saya untuk memaparkan materi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Faisal dari Prodi Pendidikan Tari 6C. Tema yang akan saya sampaikan hari ini yaitu pola hidup sehat Rasulullah Muhammad SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Bagaimana kebugaran Rasulullah tetap terjaga di tengah kesibukan beliau membawa risalah Islam. Pola hidup Rasulullah, hidup sehat yang sesuai dengan ajaran Nabi itu ada 11. Yang pertama yaitu cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan sebelum makan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Dan yang kedua yaitu mulailah makan dengan menyebut nama Allah seperti yang telah disampaikan dalam hadisnya yang bersumber dari Aisyah. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian menyantap makanan, hendaknya dia membaca bismillah. Jika ia lupa membacanya, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi dengan menyebut nama Allah pada permulaan dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Memohon perlindungan saat makan adalah hal yang sangat penting karena Allah yang memberi kesehatan, kekuatan fisik dan penyembuh penyakit. Dan yang ketiga itu ada makan menggunakan tangan kanan. Nah, Rasulullah bersabda yang artinya, apabila seorang dari kalian makan, hendaknya ia makan dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya dan ia minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang keempat itu ada menghindari makanan yang masih panas. Nah, di sini kita selalu sering memakan makanan panas dengan meniupnya seperti itu. Tapi di sini itu dilarang dengan meniupnya. Untuk mendinginkannya, Rasulullah SAW melarang untuk meniupnya. Terkecuali kita mengikhlaskan dengan benda lain atau kertas seperti itu. Tidak langsung ditiup oleh mulut. Yang kelima itu mulailah dengan mengonsumsi makanan berserat seperti buah, sayur, untuk menyiapkan sistem pencernaan terhadap makanan yang lebih berat. Ada baiknya tidak mengkonsumsi air teh setelah makan, karena itu akan mengentaskan zat besi yang didapat dari makanan, sehingga tidak bisa diserap oleh tubuh. Dan yang keenam yaitu posisikan duduk tanpa bersandar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Juhaifah yang mengatakan bahwa dia berada di dekat Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda kepada orang yang berada di dekat beliau,
aku tidak makan dengan bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh yaitu ada anjuran menjaga kebersihan. Imam Al-Suyuti maaf, slide-nya. Imam Al-Suyuti, Abdul Al-Hamid Al-Qudat, dan ulama yang lainnya menyatakan dalam Islam menjaga kesucian dan kebersihan termasuk bagian ibadah sebagai bentuk khutbah. Bagian dari ta'abudi merupakan kewajiban sebagai kunci ibadah. Nabi bersabda dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau berkata kunci salat adalah bersuci. Di riwayat Ibnu Majah, Al-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Darimi. Yang kedelapan itu menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan dalam Islam. Ya. Bagaimana, Kang? Dilanjut saja. Baik. Yang kesembilan itu ada kesehatan mental. Islam melarang semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan daya pikir seperti kamar. Kesehatan mental jiwa mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual. Yang ke-10 itu ada kesehatan dari aspek ekonomi. Terlihat dari bila seseorang dewasa produktif, dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya sendiri. Yang ke-11, kesehatan sosial. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Adapun larangannya seperti larangan untuk merusak alam. Salah satu ajaran agama Islam yang berkaitan dengan kesehatan adalah larangan untuk merusak lingkungan. Karena kita sadari bahwa lingkungan adalah komponen penting dalam mewujudkan sebuah kesehatan. Contoh ayat yang berkaitan dengan ajaran ini adalah surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila ia berpaling atau dari mukamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Cara lain Rasulullah SAW untuk membangun kesehatan masyarakat yaitu dengan olahraga. Tujuan utama olahraga adalah untuk mempertinggi kesehatan yang positif, daya tahan tenaga otot, keseimbangan emosional, efisiensi dari fungsi-fungsi alat tubuh, dan daya ekspresif serta daya kreatif. Nah, bila dikaitkan dengan kebiasaan pola hidup sehat di lingkungan sanitari, tidak jauh berbeda seperti halnya mencuci tangan jika akan memulai makan dan minum, setelah menari dan olah tubuh selalu dibiasakan untuk mencuci tangan atau menjaga kebersihan diri. Berdoa terlebih dahulu sebelum dan sesudah melakukan kegiatan untuk meminta karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Memulai dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung kedalam 4 sehat 5 sempurna, seperti halnya pola hidup sesuai Nabi. Di lingkungan sanitari pun diharuskan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Karena proses di sanitari membutuhkan stamina yang ekstra untuk berkegiatan sepertinya halnya latihan, olah tubuh, dan menari. Maka dari tari itu, mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna adalah peran yang sangat penting di lingkungan sanitari. Posisikan duduk tanpa bersandar selalu diterapkan di lingkungan sanitari. Karena penari harus dibiasakan duduk tegak. Karena itu sebagai awal sikap penari juga. Anjuran menjaga kebersihan pun tidak lupa. Juga menjaga kebersihan diri dan selalu menjaga kebersihan tempat ketika akan memulai dan setelah latihan. Ketika sedang latihan dan waktu azan tiba, selalu menyempatkan untuk bersuci, dahulu membersihkan tangan, kaki, mengganti baju yang sudah berkeringat dengan baju yang bersih. Kesehatan mental dapat dimasukkan dalam kegiatan menari. Kesehatan mental sangat diuji dimulai dari cara berpikir, kita tentang memahami gerak, bagaimana gerak itu bisa mengekspresikan emosinya. Misalnya kita mengekspresikan emosi takut, gembira, khawatir, sedih, dan sebagainya. Kesehatan dari aspek ekonomi
dilihat dari kegiatan seni tari sangatlah produktif, seperti kegiatan yang menghasilkan sesuatu berupa uang ataupun barang. Di seni tari, istilah nabe yaitu acara mapag pengantin atau mengisi event-event di luar, biasanya dilakukan pada saat weekend. Dari situ pula kita dapat menghasilkan sesuatu seperti uang dan makanan. Tidak hanya nabe saja, dari acara-acara lain seperti tampil menari di depan penonton, menjaga sanggar, membuka usaha kostum tari, make up pengantin, dan lain-lain. Kesehatan sosial dengan menari, kita juga dapat bersilaturahmi dan bertukar pikiran dengan orang-orang lain yang sesama pecinta seni. Lalu dari tari juga bisa mendapatkan banyak sekali teman dari anak remaja, dewasa, orang tua, murid, atau maestro, koreografer lain yang sudah banyak pengalaman dalam berkesenian juga. Larangan untuk merusak alam yang terdapat di ajaran agama Islam. Salah satu kegiatan seni tari ketika menari atau membuat suatu karya di luar ruangan seperti di alam atau hutan ataupun di kawasan orang lain. Nah, kita juga selalu menjaga attitude dan tidak merusak alam seperti mencabut tanaman dan membuang sampah sembarangan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan agama Islam kan. Di situ juga kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, dan yang terakhir yaitu olahraga. Terakhir ya, silakan terakhir. Ya. Ya, silakan 1 menit lagi. Olahraga termasuk kegiatan paling penting di seni tari karena untuk mengolah tubuh menjadi ringan dan membentuk badan sesuai dengan kriteria badan penari. Jika olahraga ini tidak dilakukan, maka berakibat fatal terhadap tubuh yang dapat membuat tubuh menjadi berat untuk bergerak dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi cedera karena posisi tubuh yang belum siap untuk digerakkan secara maksimal. Baik, segitu saja paparan dari saya perihal pola hidup Rasulullah SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih ya Kang Rizky Faisal dari Prodi Pendidikan Seni Tari. Kita dengar bersama tadi ya. Selain apa yang sudah biasa kita dengar terkait bagaimana pola hidup Rasulullah dari cara makan, cara mengkonsumsi lain halnya gitu kan. Jangan meniup, itu kan sudah biasa. Tadi kita dengar ada perspektif dari Prodi Seni Tari ya, yaitu tentu menjaga kesehatan mental, ada di mereka pun demikian ya, dengan beragam ekspresi yang harus ditampilkan, walaupun ketika sedih harus tampilkan gembira. Itu kan bagaimana mengolah tubuh kita agar tetap sehat ya. Di sana juga ada sosialnya, dan yang terakhir tentu fisik. Kalau seni tari ini kita tidak meragukan lagi ya untuk menjaga kesehatan fisik ini, karena selalu bergerak dan selalu terus ya. Kalau tadi bahasanya ada olahraganya ya begitu. Itu tiada lain adalah bagaimana kita agar tetap bugar, tetap sehat, sebagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kang Rizky Faisal dari Pendidikan Seni Tari. Nah, lantas bagaimana kita, apakah di dalam menjaga kesehatan di masyarakat ini, kesehatan tubuh kita dan kesehatan masyarakat ini memerlukan kos atau hal lainnya, atau bagaimana ya? Mari kita lihat dari sisi atau sudut pandang ekonomi ya. Ini kita dengarkan pematerian dari Teh Nur Aini dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Baik, ke Teh Nur Aini silakan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini dari Prodi IEK kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kaitannya antara ekonomi Islam dan pola hidup sehat Rasulullah SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Jadi sebenarnya di ekonomi Islam juga meskipun disiplin ilmunya itu ekonomi, tapi ternyata di dalamnya itu luas sekali begitu. Termasuk mengenai pola hidup sehat pun secara tidak langsung dibahas di dalam ekonomi Islam ini. Nah, saya memulainya dari pengertian ekonomi Islam ya, karena
mungkin masih sedikit orang yang tahu mengenai ekonomi Islam. Nah, di sini dari beberapa pengertian saya mengambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan bertujuan itu untuk mencapai falah. Falah itu kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Nah, di sini saya membagi ke dalam dua pokok, ada asas dan juga teori konsumsi Islam. Nah, di dalam teori konsumsi Islam ini, pengertian konsumsi itu ialah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tentunya kita sebagai makhluk hidup pasti akan melakukan konsumsi gitu ya, karena kita sebagai konsumen. Lalu di dalam teori konsumsi Islam ini tuh ada tiga bagian, ada tujuan, prinsip, dan etika. Yang pertama tujuan. Tujuan di dalam konsumsi Islam ini adalah untuk mendukung sarana kita beribadah kepada Allah gitu. Dengan kita mengkonsumsi itu harusnya menambah ketaatan kita kepada Allah. Lalu prinsipnya ada 6, ada syariah, lalu kuantitas, lalu prioritas, sosial, kaidah lingkungan, dan tidak meniru yang di luar Islam. Nah, yang berhubungan langsung dengan pola hidup sehat Rasulullah itu ada di bagian etikanya. Karena di dalam ekonomi Islam pun dibahas mengenai etika konsumsi seperti itu. Etikanya itu pertama ada jenis barang, itu dilihat dari zat dan prosesnya. Zatnya itu harus halal gitu ya, tidak boleh mengandung zat yang haram, baik sedikit apalagi banyak gitu. Lalu dari prosesnya pun harus dari cara yang halal, entah itu cara mendapatkannya, entah itu cara mengelolanya gitu. Lalu yang kedua, aspek kemanfaatan atau kegunaan barang. Karena selain halal harus juga thayyib, harus juga baik ya, harus memberikan manfaat kepada tubuh kita maupun kepada lingkungan sekitarnya. Lalu ada aspek kuantitas, yaitu kuantitasnya tidak berlebihan. Jadi tidak, kan kita tahu ya, ada hadis yang mengatakan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi kuantitasnya itu tidak boleh berlebihan. Nah, di situ juga di bawah tertulis ada pola hidup sehat ala Rasulullah SAW. Saya mengutip dari liputan6.com. Ada 10 di sini ya. Pertama, tidak makan berlebihan. Lalu berhenti makan sebelum kenyang. Lalu atur porsi makan. Lalu hindari makanan haram. Lalu tidak minum khamar. Lalu puasa, tidak tidur tengkurap, tidur miring ke kanan, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan tubuh, gitu ya. 10 pola hidup sehat ala Rasulullah yang saya dapat dari liputan6.com. Nah, lalu bagaimana dengan asas ekonomi Islam sendiri, dan bagaimana sih hubungannya dengan pola hidup sehat Rasulullah? Nah, di sini asas ekonomi Islam itu ada 3. Ada kepemilikan atau al-milkiyah. Al-milkiyah itu di Islam, di ekonomi Islam ada 3. Kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Lalu pengelolaan atau tasarruf, pengelolaan juga di Islam itu diatur gitu. Seperti apa pengelolaan harta kita, pengelolaan aset-aset kita. Nah, di sini yang berhubungan dengan kesehatan terus masyarakat itu ada di bagian distribusinya atau tauzih. Distribusi dalam ekonomi Islam itu dibagi 2, ada secara ekonomi, ada juga non ekonomi. Nah, yang non ekonomi ini melalui zakat, infak, wakaf gitu ya. Untuk yang ekonominya itu ada yang secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang langsung ini itu berupa kesehatan, pendidikan, lalu juga kesehatan dan keamanan. Kesehatan, pendidikan, keamanan. Dari di sini ada aspek kesehatannya. Karena di dalam ekonomi Islam, di prodi kami diajarkan bahwa ketiga hal pokok ini tuh, basic need ini digratiskan oleh negara gitu, oleh pemerintah, karena ini merupakan hal yang sudah seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Lalu untuk yang kedua, yang tidak langsungnya itu berupa sandang pangan papan, ini diberikan secara tidak langsung, yaitu melalui lapangan pekerjaan. Jadi para kepala rumah tangga atau para ayah yang sudah seharusnya mencari nafkah itu diberikan lapangan pekerjaan sehingga nanti bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, jadi dari penjelasan singkat tadi, kita bisa melihat bahwa ekonomi Islam itu sangat mendukung dan mendorong juga kepada pola hidup sehat Rasulullah yang bisa menjadi solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Karena apabila misalnya masyarakat ini tuh sudah menerapkan pola hidup sehat Rasulullah, itu yang tadi saya kutip,
di liputan 6 ataupun tadi yang sudah dijelaskan oleh penyaji sebelumnya, lalu didukung juga dengan distribusi yang langsung dan didukung juga dengan penerapan etika konsumsi Islam, itu maka akan benar-benar bisa membangun kesehatan masyarakat yang benar-benar gitu, yang benar-benar sehat. Mungkin sekian dari saya. Ya, baik, terima kasih Teh Nur Aini ya dari IEK kelas A. Betul sekali ya, sebetulnya kalau ingin sehat itu tidak perlu mahal. Kenapa Rasulullah mencontohkan tadi berhenti sebelum kenyang gitu ya, dan mengonsumsi apa yang berserat dulu, kemudian dan lain halnya yang tadi sudah disampaikan. Kalau dikaitkan dengan tadi ada pencarian nafkah ya oleh kepala keluarga, tentu akan berpengaruh karena apa yang masuk ke dalam diri seseorang, baik itu haram atau halal, kan akan berpengaruh juga pada kesehatannya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kedua penyaji, dan sekarang kita akan membuka sesi diskusi. Saya persilahkan kepada para audiens ya. Di sini ada beberapa prodi terdiri dari 3 fakultas untuk berperan aktif, bertanya ataupun yang lainnya. Persilakan. Siapa yang mau? Boleh raise hand atau izin boleh bertanya? Ya, boleh langsung unmute. Tadi yang unmute pertama siapa? Ya silakan. M. Haikal ya? Iya, Pak. Silakan Haikal. Kemudian yang satunya yang suara perempuan tadi siapa ya? Yang kedua. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya tentang ekonomi Islam dan pola hidup sehat Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan saya singkat. Saya pernah mengikuti sebuah kajian, dan di kajian itu dikatakan bahwa dalam Islam itu tidak mengenal ekonomi, tapi lebih ke muamalah. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan dari muamalah dan ekonomi itu sendiri? Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih Haikal dari Prodi PKN ya, kalau terlihat dari rename-nya. Silakan. Iya, Pak. Yang kedua, yang perempuan tadi, suara perempuan siapa? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, perkenalkan sekaligus namanya, apa prodinya ya. Bismillah, perkenalkan nama saya Dina Marina dari Prodi PKN B. Pertanyaannya tadi telah dijelaskan yang mengenai larangan untuk merusak lingkungan. Karena kan dari lingkungan kita bisa menciptakan kesehatan bagi diri kita sendiri gitu. Terus tadi kan mengenai jangan merusak kesehatan lingkungan juga ada gitu firman Allah dalam surat Al-A'raf. Nah, pertanyaan saya gitu, ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW, jika ada sekelompok orang gitu melakukan kerusakan baik lingkungan ataupun dimanapun gitu, apa tindakan Rasul gitu pada saat itu agar kita bisa bercermin gitu terhadap tindakan yang telah Rasul lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kedua-duanya dari PKN-nya. Nanti kalau masih ada waktu, dan saya harapkan di prodi yang lain ya, selain PKN, saya harapkan untuk bertanya. Baik, dari Haikal dan Dina ya, prodi PKN. Ya, dipersilakan kepada penyaji. Yang pertama, Teh Nur Aini untuk menanggapi tadi dari yang Haikal ya, ekonomi dan muamalah. Mungkin tadi pernyataannya berkaitan dengan kesehatan, kemudian selanjutnya mungkin lebih fokusnya sama tidak perbedaan antara ekonomi dan muamalah. Persilakan. Baik, Kak. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Haikal atas pertanyaannya. Tadi saya mencatat
pertanyaan utamanya itu apa perbedaan antara ekonomi dan muamalah. Nah, sebenarnya ekonomi itu salah satu dari muamalah. Jadi muamalah itu kan interaksi kita dengan manusia lain. Jadi hubungan kita dengan manusia lain gitu. Hubungan antar manusia lah gitu simpelnya. Sedangkan ekonomi itu salah satu ilmu dari muamalah. Jadi cabangnya muamalah gitu. Karena kan ketika kita interaksi dengan manusia lain itu nggak cuma tentang ekonomi gitu. Ada juga tentang pendidikan, kesehatan, peradilan, dan lain-lain seperti itu. Jadi muamalah itu sebenarnya lebih luas dibanding ekonomi, itu cuma sebagian kecil dari muamalah seperti itu. Dan mungkin saat ini banyak masyarakat yang mengira bahwa muamalah itu ekonomi, padahal sebenarnya muamalah itu lebih luas daripada ekonomi. Seperti itu mungkin jawaban dari Nur. Ya baik, cukup sangat jelas ya bedanya kalau kita mendengar muamalah ekonomi. Ini mudah-mudahan bisa memuaskan ya jawaban beliau pertanyaan Haikal. Yang kedua pertanyaan dari Dina ya, silakan ditanggapi oleh Kang Rifki Faisal karena berkaitan dengan kalian. Baik, saya izin menjawab atas pertanyaan yang tadi telah diberikan. Pada zaman Rasulullah SAW, beliau tidak melakukan dengan tindak keras, tetapi beliau mengingatkan dengan secara baik-baik kepada umatnya agar tak melakukan pencemaran dan kerusakan di muka bumi atau alam. Nabi SAW bersabda, terlaknat orang yang melakukan kerusakan terhadap sesama muslim ataupun lainnya. Sikap Rasulullah yang melaknat pelaku kerusakan lingkungan merupakan bukti bahwa Islam cinta kelestarian alam. Seperti itu. Disampaikan. Ya, baik. Itu ya sudah dijelaskan juga sama Kang Rifki terkait pertanyaan dari Dina. Singkat, padat, tetapi memang jelas ya dan menjawab apa yang ditanyakan. Baik, masih ada waktu ya sekitar 8 menit lagi. Saya persilakan pada penanya berikutnya siapa dan dari prodi mana? Izin bertanya Pak. Izin bertanya. Ya, silakan langsung. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Dafa. PKN juga dari ya. PKN. Sebentar, saya bukan saya diskriminasi ya, sebentar ya. Kalau tidak ada lagi, saya langsung lagi ke Dafa ya. Nah, saya coba dulu yang lain dulu. Nah, Baik Pak. ada yang lain dulu? Yang lain ada dari prodi yang lain? Oh, ya silakan Dafa, teruskan. Pak, mohon maaf. Izin bertanya. Halo Pak. Oh ya, ini ada satu manajemen. Setelah Faisal Masri boleh ke Dafa ya. Mohon maaf Dafa. Ya. Silakan. Izin bertanya. Bentuk yang ekonomi Islam yang bertahan hingga zaman sekarang apa aja ya? Bentuk apa? Sebentar Pak. Sinyalnya. Baik, mungkin sudah ya. Ditulis ulang lagi di chat ya biar dibaca juga ya sama yang penyaji tadi Faisal Masri. Pak. Halo. Ya, halo. Ini Pak, udah. Bentuk praktek ekonomi Islam yang bertahan hingga zaman sekarang apa aja ya? Terima kasih. Oh, yang bertahan. Ya, terima kasih Faisal Masri. Ya, Dafa silakan terakhir. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Ali Fauzan dari PKNB, izin bertanya. Tadi yang saudari Rifki atau Kang Rifki tadi jelaskan, tadi sempat menyinggung tentang pernyataan tentang kesehatan mental, yang merupakan bagian dari kesehatan itu sendiri. Jadi kesehatan itu dibagi menjadi dua kan, kesehatan raga dan jiwa, sepemahaman saya. Nah, tadi sempat menyinggung tentang kesehatan mental. Ya, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental atau hati ini agar bisa mengikuti sunnah Rasul gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dafa ya dari PKN. Selanjutnya silakan para penyaji untuk menanggapi yang pertama pertanyaan dari Faisal, Prodi Manajemen.
ditanggapi oleh Teh Nur Aini untuk ekonomi yang seperti apa yang masih terjadi sekarang. Ini karena tadi ada ekonominya, jadi dibahasnya ekonomi terus ya, padahal kesehatan kita tema sekarang ya. Itu tidak apa-apa untuk ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya Kang Faisal dari manajemen. Tadi bentuk praktek ekonomi Islam apa yang masih bertahan sampai sekarang. Berbicara masalah ekonomi Islam memang sangat luas ya. Bentuk prakteknya itu ada yang dari zaman Rasulullah sampai sekarang masih ada juga yang baru-baru sekarang ada gitu. Nah, kalau misalnya bentuk praktek yang dari zaman dulu sampai sekarang masih ada, itu mungkin ke arah syirkah gitu. Syirkah itu kerjasama. Seperti misalnya yang mudorobah. Mungkin salah satu contoh di UPI itu ada Kopma ya. Kopma itu juga menggunakan syirkah seperti itu. Lalu kalau untuk yang bentuk praktek yang zaman sekarang seperti bank syariah gitu, atau juga misalnya bisnis Islam gitu. Kan sekarang ada perbedaan gitu antara bisnis yang menggunakan prinsip syariah dan bisnis yang konvensional. Karena saat dulu pada zaman Rasulullah itu nggak ada yang namanya ekonomi konvensional seperti itu. Jadi adanya saat ini mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih ya. Nanti mudah-mudahan ada bab khusus terkait ekonomi dan fakultas ekonomi ini dibahas ya terkait manajemen ini masing-masing dari prodi ya. Jadi boleh didiskusikan lagi nanti di fakultas. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya Kang Faisal untuk menanggapi dari pertanyaan dari Dava ya tadi terkait kesehatan mental. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan. Tadi itu termasuk kesehatan mental yaitu raga dan jiwa ya, kalau nggak salah. Ya, betul kan. Ya. Untuk kesehatan raga itu kan sudah dijelaskan tadi seperti kita menjaga pola kesehatan itu seperti berolahraga atau yang lain sebagainya. Dan untuk kesehatan jiwa kan itu berbanding dengan hati organ dalam gitu ya, sebagai rasa mengekspresikan emosinya, misalkan takut, gembira, khawatir, dan sedih. Untuk melatih kita menjaga kesehatan jiwa gitu dengan cara yang sepengetahuan saya, melatihnya dengan cara mediasi ataupun hal-hal yang berbau dengan kesunyian atau mengefreshkan pikiran seperti itu. Baik. Cukup atau masih ada yang mau ditambahkan oleh Kang Faisal? Sudah. Nah, cukup ya. Jadi tadi ya ada meditasi ya, meditasi atau tafakur. Ada juga muhasabah ya. Karena dengan membiasakan hal seperti itu maka akan memberikan refresh tadi ya, kesegaran terhadap mental atau ke jasmani juga nanti. Baik, itu tanggapan dari Kang Faisal. Itu mungkin para penanya ya yang bisa ditanggapi oleh para penyaji. Selanjutnya ini saya kalau dari panitia atau dari pengurus diberikan waktu sampai 14.05 ya, sesi diskusi antara penyaji dengan para peserta sebelum nanti pematerian dari dosen. Masih ada waktu 4 menit ya. Tetapi 4 menit ini saya belum buka untuk yang penanya. Saya hanya ingin memberikan kesempatan ya, dan sekaligus mengecek dari prodi yang lain yang belum ada perwakilannya. Saya minta ke prodi bimbingan konseling. Nah, ini ada bimbingan ya, konseling. Bagaimana kalau perspektif dari prodi ini ketika menjaga kesehatan masyarakat? Apakah pembinaan, bimbingan, dan lain halnya? Silakan, ada yang bisa menanggapi atau bisa memberikan tambahan ya, walaupun tadi penyaji sudah ada. Dari prodi BK, boleh siapa saja, ataupun kalau saya bisa nunjuk, karena saya belum bisa lihat belakangnya ada BK-BK-nya ini. Ada tidak? Dan nanti dipersiapkan oleh SPIG. Apakah di sana kan SPIG ini, kalau SPG itu survei pemetaan dan informasi geografi ya. Nah, apakah bisa nggak dilihat dari perspektif
keprodian ini gitu kan terkait pola rasul, apakah pemetaannya atau bagaimana memberikan informasi yang mudah untuk diterima oleh masyarakat dan lain halnya. Silakan pertama ke yang Prodi BK, perwakilannya ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim, Bapak. Ya, silakan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan Korina. Nama saya Korina Salam dengan NIM 1801156. Izin memberikan pandangannya mengenai kesehatan di kalangan masyarakat saat ini. Mungkin ya saat ini masyarakat yang dilanda pandemi mengalami penurunan ekonomi, baik itu secara material ya, dan itu pun mengakibatkan sisi kesehatan mentalnya pun menurun seperti itu. Dan banyak juga ya berita-berita saat ini bahwa beberapa keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan karena kurangnya ekonomi saat dikarenakan pandemi ini. Sehingga adapun bagi kita yang masih bisa menjaga diri untuk tetap sehat di pandemi ini, yaitu yang pertama itu kita harus self-love, istilahnya self-love itu mencintai diri kita sendiri. Karena dengan mencintai diri kita sendiri bisa menimbulkan rasa menyadari akan bahwa diri kita tuh penting sebenarnya untuk menghadapi tantangan seperti ini. Dan sisanya mungkin teman-teman dan juga rasa kita bersyukur gitu akan pandemi ini, karena tidak jarang gitu ya bahwa orang-orang menyalahkan pandemi ini karena kekurangan ekonomi ataupun bagaimana. Jadi bahwa sangat penting bagi kita untuk bersyukur dalam kondisi apapun seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih ya Korina, perwakilan dari Prodi BK. Silakan yang dari Prodi SPG untuk mewakili siapa? Masih ada waktu 1 menit. Ada yang dari SPG? Oh, tidak, belum ada. Oh, tidak ada, nggak apa-apa. Karena waktu 1 menit lagi, saya minta 30 detik sebagai closing statement dari para penyaji. Yang pertama, silakan dari Kang Rizky Faisal. 30 detik aja, nggak apa-apa closingnya. Baik. Sekian dari saya atas pemaparan dari tema pola hidup Rasulullah SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat dan dikaitkan dengan sanitari. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan dan yang membuat kepada apresiator kurang diterima gitu ya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Teh Nur Aini, barangkali ada statement yang ingin disampaikan untuk terakhir. Baik Pak, bismillah. Tadi sedikit penjelasan mengenai kaitan ekonomi Islam dan pola hidup sehat Rasulullah. Semoga teman-teman masih kepo dengan kelanjutannya dan mencari ilmu lebih dalam lagi. Tetap semangat, tetap teman juga jaga imun, karena di pandemi ini akan banyak sekali godaan, baik itu fisik maupun mental. Semoga kita semua selalu. Sekian dari Nur, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada para penyaji ya, atas memberikan pemaparannya dari perspektif prodinya masing-masing. Yang pertama Rizky Faisal dari Pendidikan Sanitari, dan yang kedua adalah Teh Nur Aini dari Prodi IEKI kelas A. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan bersama sebagai pembahas ya ataupun yang narasumber inti di dosen PAI yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Fahrudin MPD yang sekaligus merupakan Ketua Penyelenggara Tutorial SPAI. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap. Ya, baik. Sebelum saya serahkan ke Pak Agus, saya minta kepada peserta ya untuk beberapa saat, 1 menit atau 2 menit untuk on-cam kan, karena kalau lihat di partisipan masih banyak yang off-cam-nya. Dan kalau secara logika, kalau di survei mungkin tidak semuanya juga ya, gangguan punya hambatan. Baik, dan setelah itu boleh untuk dikondisikan kembali. Ya. Baik, untuk kesempatan saya persilakan ke Bapak Agus Fahrudin, MPD. Saya beri waktu sampai 14.20. 14.25, boleh Pak. Silakan Pak. Baik, itu dulu, biar saya bisa melihat peserta secara keseluruhan. Ya, kepada host, mohon slide-nya ditutup. Ya, mana Pak? Yang tadi saya minta 1 menit saja Anda menyalakan, memastikan Anda mendengarkan suara saya. Alhamdulillah ya, sudah masih ada yang off cam beberapa. Gak lama sih, saya cuma minta 1 menit saja. Saya kalau di mata kuliah saya Pak Risris, secara absen seperti ini. Oh gitu Pak. Jadi absennya secara acak waktu saya suruh on cam 1 menit. Nah yang tidak on cam itu berarti absen. Oh gitu. 1 menit kembali off cam juga tidak apa-apa. Yang penting ada respon bahwa peserta ada dalam forum ini. Tidak hanya nebeng nama, tetapi orangnya tidak ada ya. Jangan sampai seperti itu. Baik, terima kasih kepada para penyaji. Silakan yang mau off cam kembali off cam tidak apa-apa. Tujuan dari webinar ini, capaian pembelajarannya diantaranya adalah melatih peserta untuk memiliki kepekaan terhadap problematika sosial. Jadi Anda berlatih untuk mengamati problematika sosial yang ada dalam kehidupan umat manusia, baik lokal, regional, maupun nasional, ataupun internasional. Selanjutnya juga melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, critical thinking. Dalam rangka apa critical thinking-nya? Untuk problem solving, mampu memecahkan masalah. Apalagi sekarang hadir di seminar adalah mahasiswa semester 6, yang semester depan mereka akan, ya mungkin bukan semester depan, akhir semester ini mereka akan melaksanakan KKN. Di KKN itu diantaranya harus memiliki 3 keahlian ini. Kepekaan sosial, kemudian berpikir kritis, lalu problem solving. Nah, tema hari ini tentang pola hidup sehat ala Rasulullah, itu mengajak Anda untuk yang pertama tadi, peka terhadap fenomena sosial. Bahwa masalah kesehatan sekarang bukan lagi masalah lokal, bukan lagi masalah individual, tapi sudah menjadi masalah global. Karena pandemi COVID itu melanda nyaris di seluruh dunia. Ya, di setiap benua nyaris terkena wabah ini. Dan itu berefek pada banyak hal. Karena itu, kita akan menemukan ada fenomena sakitnya masyarakat sebagai satu variabel. Lalu kita menemukan ada variabel lain, yaitu bagaimana seorang Rasulullah bisa hidup sehat. Dalam beberapa riwayat, beliau hanya 2 kali sakit selama hidupnya. 2 kali sakit selama hidupnya. Nah, tentu ada pola hidup yang dijalankan oleh Rasulullah, sehingga beliau bisa hidup sehat dengan usianya yang panjang itu. 63 tahun usia Rasulullah, dan mampu hidup secara sehat, meski dengan menggunakan pola hidup yang secara perspektif ekonomi itu murah. Ya, murah. Walaupun bisa jadi Anda mengatakan, wah Pak, kurma yang dikonsumsi Nabi itu sekarang kurma paling mahal. Ya mahal tuh saat ini karena dikonsumsi Nabi sehingga menjadi tren, menjadi branding gitu. Tapi di zamannya kurma itu termasuk makanan yang murah di tempatnya. Nah, kemudian
Oke, nah selanjutnya ada variabel pola hidup sehat Rasulullah dan ada variabel masyarakat yang sakit. Nah, bagaimana mempertemukan dua variabel ini sehingga menjadi sebuah solusi? Nah, tentu ini harus dikaji. Seperti apa pola hidup sehat sehingga seperti apa pola hidup sehat Rasulullah sehingga Rasulullah itu bisa hidup sehat. Dan apa efek dari hidup sehat itu terhadap berbagai macam aspek kehidupan. Nah, kebetulan di sore hari ini, penyaji dua orang ini melihat dari dua perspektif. Pertama dari perspektif seni, yang kedua dari perspektif ekonomi. Ya, tentu teman-teman yang lain dari yang BK juga bisa lihat dari perspektif psikologinya, misalnya. Kemudian teman-teman PKN dalam perspektif sosial bermacam-macam. Nah, dari dua perspektif ini, kita akan menemukan sudut pandang tentang pola hidup sehat sebagai sebuah seni hidup. Dan bagaimana pola hidup sehat itu bisa menjadi efisiensi dalam pemanfaatan ekonomi umat. Kita ingat, sekarang ini gara-gara pandemi, orang sakitnya bertubi-tubi bukan hanya sakit fisik, tapi sakit juga mental. Anak-anak yang mulai jenuh, tinggal di rumah, jenuh dengan kehidupannya, dia butuh pola hidup yang bisa mempertemukan antara rasa jenuh itu dengan kesiapan untuk menghadapi kenyataan seperti ini. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa hidup sehat itu indah. Nah, bagaimana orang-orang seni bisa melihat keindahan hidup sehat itu sebagai sebuah karunia ilahi? Karena tanpa kesehatan, maka sulit orang untuk bisa menikmati sebuah keindahan. Nah, maka pola hidup sehat Rasulullah itu bisa menjadi cerminan bagaimana kita menikmati kehidupan. Seni menikmati hidup. Bagaimana orang bisa bahagia hidup hanya dengan minum air putih, hidup hanya dengan makan roti, makan kurma, tapi dia bisa hidup sehat, dia bisa hidup bahagia. Itu pola pikir, mindset. Nah, sehingga pola hidup sehat itu bukan hanya sekedar konsumsi makanan, bukan hanya pola istirahat, pola tidur, tetapi bagaimana pola pikir itu juga mendukung terhadap lahirnya kesehatan. Nah, jadi pola hidup sehat Rasulullah bukan hanya pola hidup secara fisik, tapi juga pola pikir dan pola hati. Sehingga ada olah pikiran, ada olah hati untuk menjaga kesehatan itu. Karena masyarakat sekarang itu banyak yang sakit bukan karena makanannya yang tidak sehat, tapi karena pikirannya yang tidak sehat. Banyak masyarakat yang sakit bukan karena kurang gizi, tetapi karena hatinya yang dengki. Nah, sehingga bagaimana pola hidup sehat Rasulullah itu juga menjadi sebuah seni menikmati hidup. Pola hidup sehat Rasulullah juga sebetulnya itu bagian dari upaya untuk mengefisiensikan ekonomi. Coba Anda hitung berapa jumlah uang yang harus dibayar negara untuk mengobati pandemi COVID ini. Triliunan rupiah. Untuk beli vaksin saja itu harus menghabiskan berapa anggaran APBN yang dihabiskan untuk membeli vaksin COVID ini. Ketika sakit itu menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang bisa menguras ekonomi masyarakat. Nah, sekarang ketika ditanggung negara, ya ekonomi negara yang tergerus. Kampus kita juga UPI misalnya terefek karena anggarannya banyak juga diserap untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID ini bagi mahasiswa. Karena banyak yang kemudian mahasiswa orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi, berhenti bekerja, bahkan yang di PHK segala macam sehingga tidak sanggup membayar UKT dan sejenisnya. Nah, sehingga ada kebijakan pemerintah, kampus harus berkontribusi dengan cara memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang terdampak COVID itu. Ternyata sehat itu di satu sisi dia adalah keindahan, di satu sisi dia juga adalah efisiensi dalam pemanfaatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, mari kita aplikasikan, implementasikan apa yang diceritakan Rasulullah, karena itu tidak mahal. Bagaimana pola tidur Rasulullah, bagaimana pola makannya, bagaimana pola istirahatnya, bagaimana olahraganya, itu bisa jadi cerminan kita untuk mengikuti pola hidup itu sehingga kita bisa hidup sehat seperti Rasulullah. Dan ketika sehat, Anda tidak akan banyak menghamburkan uang untuk pergi ke dokter. Dan ketika Anda sehat, Anda bisa menikmati hidup dengan penuh keindahan.
Karena percuma kita punya banyak uang, status yang tinggi, kalau diberikan sakit, maka sebagian besar kenikmatan hidup tercerabut dari kehidupan kita gara-gara sakit itu. Ketika Anda punya gigi yang sehat, tiba-tiba Allah ambil kenikmatan gigi, dikasih sakit gigi, maka berapa banyak makanan yang lalu kemudian hilang keindahannya, hilang kenikmatannya karena gigi Anda tidak bisa menikmati itu. Nah, makanya pola hidup sehat bukan hanya pola fisik, tetapi bagaimana pola pikir kita, olah hati kita juga memiliki orientasi untuk memiliki pola hidup yang sehat. Demikian pada sini penguatan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa pemateri hari ini ya. Yang penting orientasinya adalah bagaimana kita menggunakan perspektif ilmu Anda dalam melihat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gus Fahrudin, MPD yang telah ya. Saya duluan ya. Ini ada tamu dulu. Oh, mangga Pak. Abdi pengkeran. Turun ya. Terima kasih Pak Gus yang sudah memberikan tambahan materian. Terakhir ya sebelum ditutup mungkin sebagai statement ya, kesimpulan atau memberikan ya sebuah kesimpulan dari tadi yang disampaikan oleh para penyaji, oleh narasumber, bahwasanya kita buat apa banyak uang tetapi kalau tidak punya kesehatan, maka yang terpenting adalah nikmat itu selain nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat kesehatan. Dengan kesehatan kita akan bisa melakukan apapun ya, aktivitas apapun. Kesehatan itu juga tidak hanya kesehatan yang sifatnya fisik atau jasmani, tetapi psikis ataupun rohani. Cara menjaga bagaimana kesehatan jasmani atau kesehatan fisik sudah banyak yang menjelaskan, apalagi yang kalau dikaitkan dengan misalkan medis ya. Tadi pola-pola hidup Rasulullah seperti cara makan, tata cara makan, dan dari mana makanan itu didapat, itu juga bagian dari menjaga kesehatan secara fisik ataupun jasmani. Sedangkan kesehatan non fisik atau psikis ataupun di sini dalam hal rohani adalah bagaimana kita sebetulnya diajarkan untuk selalu husnuzon, yaitu mengolah pikiran kita gitu kan, agar selalu positive thinking, dan tentu kesehatan pikiran kita harus terus dijaga agar agar mempengaruhi kesehatan kita. Karena tidak sedikit orang, artinya banyak orang yang sakit itu bukan karena diawali dengan jasmani, tetapi dari cara berpikir yang salah sehingga memberikan efek samping terhadap kesehatan jasmani. Demikian mudah-mudahan kita semua ya, Anda, keluarga, saudara, tetangga dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu positif, selalu produktif ya tentunya, dan semoga juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para penyaji ya, Kang Rifki Faisal dari Pendidikan Seni Tari C dan Teh Nur Aini dari Prodi IEK kelas A. Kemudian juga terima kasih pada para penanya ya, tadi banyaknya dari Prodi PKN, saya harapkan ke depannya dari prodi yang lainnya ikut berpartisipasi aktif. Ada Kang Heka, Teh Dina, Kang Faisal dengan Kang Dafa ya. Terima kasih juga pada para audiens, para mahasiswa dari prodi BK kelas B, kemudian prodi PKN, prodi SPIG, prodi IEKI, prodi manajemen, dan prodi pendidikan seni tari. Mudah-mudahan kita tetap bisa silaturahim sekaligus silatul fikri ke depannya. Baik, mari kita tutup dengan dengan hamdalah webinar tutorial SPI ini dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Riz Hari Nugraha sebagai moderator yang memandu jalannya webinar hari ini. Memohon maaf apabila banyak hal-hal yang kurang berkenan dan ada hal-hal yang terdapat kekeliruan. Kemudian terima kasih sekali lagi atas partisipasi semuanya. Tidak lupa pada host dan para pengurus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya aturan dan absensi saya serahkan kepada host. Baik, saya sudah salam barusan ya, saya undur diri duluan. Silakan dilanjutkan kalau ada pengumuman yang lainnya. Baik Pak, hatur nuhun.